Ada sukacita? Ada sukacita Bapak Ibu? Amin, puji Tuhan. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Kita akan dibebaskan di dalam roh dan kebenaran. Sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, mungkin Bapak Ibu yang masih di bagian belakang, teman-teman semuanya boleh menempati bagian tengah yang masih kosong. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur karena kebaikan Tuhan. Sepanjang minggu ini kita tetap diberkati Tuhan dan tak pernah sekalipun Tuhan meninggalkan kita. Pertolongan dan tangan Tuhan selalu ada bagi kita, memberikan kekuatan, sukacita, kelimpahan berkat. Semuanya yang datang daripada Tuhan. Saatnya kita bersukacita, kita berikan yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan rindu mendengar setiap pujian, penyembahan dan pengagungan kita kepada Tuhan. Kami mengucap syukur Allah yang perkasa dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur bahwa Tuhan yang dahsyat ada sampai saat ini. Biarlah roh-Mu tinggal dalam hati kami. Biarlah roh kudus-Mu dalam hadirat. Bawa kami lebih dekat kepadamu Tuhan, karena kami mengasihi Tuhan lebih dari apapun. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Yesus kami buka ibadah kami ini Tuhan. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku
kedua tangan kita bagi Tuhan Yesus, katakan, ku sembah Engkau, kami sembah Allah yang perkasa, ku sanjung namamu, namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku. Mari jemaat Tuhan sendiri katakan, ku sembah Engkau yang perkasa, yes, kami sembah Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Tiada yang lain, oh, hanya Kau satu di hati. Kami sembah Engkau, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku, hanya Kau satu di hatiku, hanya Kau satu di hatiku, hanya Kau satu di hatiku. Haleluya, kami sanjung Engkau, kami muliakan namamu, segalanya, Raja segala raja. Haleluya, kami masyurkan namamu Tuhan, dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami berikan yang terbaik bagimu, hanya untuk hormat kemuliaan-Mu. Haleluya. Biarlah basyakatara basyara labase, biarlah basyakatara labase, biarlah bayanamo, Allah yang dahsyat, Allah yang perkasa, segala kemuliaan. Engkau Allah yang berkuasa atas hidup kami, kami mengagungkan namamu, kami tinggikan namamu. Mari yang mengasihi Tuhan, kita berikan pujian penyembahan kita bagi Allah yang dahsyat, Allah yang senantiasa menolong kita, Allah yang senantiasa menyertai hidup kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus yang dahsyat selamanya. Haleluya. Biarlah basyakatara basye. Tak ada satupun orang di sini Tuhan yang diam tidak menyembah Engkau, tapi kami mau menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Biarlah Roh-Mu tinggal dalam hati kami, Yesus berkuasa. Haleluya. Kami mengasihi Tuhan lebih dari apapun. Kami mengasihi Engkau Yesus. Kami mengasihi Tuhan. Kami kagum akan perbuatan tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Roh-Mu ada di sini. Roh-Mu ada melawat kami. Roh-Mu ada membakar hidup kami Tuhan. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku
kebaikan Tuhan. Haleluya. Berikan kemuliaan sekali lagi bagi Tuhan Yesus. Haleluya, kami bersuka karena perbuatan Tuhan. Perbuatan yang dahsyat dan ajaib membuat kita kagum akan Tuhan. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan bagi Tuhan. Bukan bersuka karena kebaikan-Mu dalam hadirat Tuhan, ku akan bersuka, bukan bernyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Sekali lagi katakan, bukan bersuka karena kebaikan-Mu dalam hadirat Tuhan, ku akan bersuka, bukan bernyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian. Haleluya, dan hatiku bersuka. Haleluya. Nampak orang yang bersuka cita dalam hadirat Tuhan, mereka akan bertepuk tangan bagiku. Dan bersuka karena kebaikan-Mu dalam hadirat Tuhan, ku akan bersuka, bukan bernyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian. Haleluya, dan hatiku sekali lagi katakan, rahmat-Nya, rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian. Haleluya, dan hatiku bersuka. Katakan haleluya, haleluya, dan hatiku bersuka. Sekali lagi katakan haleluya, dan hatiku bersuka. Haleluya, haleluya, dan hatiku bersuka. Haleluya, kami bersuka karena Tuhan. Haleluya, berikan kiri kanan, senggol kiri kanan. Kami bersuka karena Tuhan, sebab perbuatannya dahsyat bagi kita. Haleluya. Sekali lagi kita bertepuk tangan bagi Allah yang dahsyat. Allah yang perkasa bagi kita semuanya. Ada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Katakan tak ada. Amin. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar nama-Mu Tuhan. Sorak kemenangan. Mari kita bersuka. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang amin. Jauh melebihi dan luaslah di dunia, kerajaan-Mu kekal. Tiada yang lain seperti Engkau, Allah Yesus Tuhan kami. Haleluya. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar nama-Mu Tuhan. Sorak kemenangan. Haleluya. Sungguh tak tertandingi,
duduk dalam hadirat Tuhan. Siapkan hati kita, siapkan tubuh dan pikiran kita. Kita masuk dalam firman Tuhan. Percaya bahwa firman Tuhan mengubahkan hidup kita. Firman Tuhan menguatkan hidup kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku melupakan yang di belakang. Amin Yesus Tuhan. Ku serahkan diriku hanya padamu Yesus. Amin. Dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hadiah baru yang lama telah berlalu. Yes, rencanamu Rencanamu Tuhan indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, yes Tuhan. sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik Haleluya Yesus. bagiku. Engkau Allah yang sungguh baik bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku melupakan yang di belakang. Yes, kita mau maju bersama Tuhan. Ku serahkan hidupku dalam padamu Yesus. Dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beri yang baru yang lama telah berlalu. Rencanamu Tuhan indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Haleluya. Rencanamu Tuhan, Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Allah yang dahsyat bagi kami Tuhan. Ada kekuatan-Mu bagi kami Yesus. Haleluya. firman-Mu ya dan Amin. sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik Saya jemput Bapak Ibu sekali lagi berdiri dalam hadirat Tuhan. Katakan sama-sama bagi Tuhan. Rencanamu Tuhan indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Haleluya. Bapak, kami sangat mengucap syukur. Yes, Kami Tuhan. percaya seperti pujian ini, Yes. rancangan keselamatan dari Tuhan Amin. tidak akan pernah berhenti dalam Yes, hidup Tuhan, kami. terima kasih, Terima Tuhan kasih Yesus. Bapa, kuduskan urapi hamba Dalam dan nama kami Yesus. semua, agar firman-Mu boleh menjadi berkat untuk setiap Amin. kami. Dalam nama Tuhan Yesus bersama kita berkata, amin. Tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara. Selamat siang, shalom. Puji Tuhan saudara, saya sampai di Malang kemarin pagi dan bersyukur sudah naik kereta tidak pakai swab lagi. Sudah lebih ringan saudara, nggak dicolok-colok lagi hidungnya ya. Saya dengan Pak Yesaya Ginting, tapi dia khotbah tempat lain, nanti mungkin dia akan bergabung. Kami saudara akan layani 3 suku dalam perjalanan ini. Nanti Rabu kami akan ke suku Osing di Banyuwangi, habis suku Osing baru ke suku Tengger,
Nah, baru hari Senin kami layani ke suku Bali Age di Bali. Ya, untuk pemuritan suku-suku saudara, amanat agung. Amin. Ya, sama dengan hari ini saya juga ingin kita belajar tentang amanat agung. Nah, ini dia saudaraku ya, amanat agung. Mari katakan amanat agung. Iya, ini amanat yang agung begitu saudaraku ya. Amanat yang agung. Kita lihat dari Matius 28 ayat 16 sampai ayat 20 ya, biar lengkap. Saya undang sekali lagi, mari kita bangkit berdiri. Kita akan baca Matius 28 ayat 16 sampai 20. Nanti yang pria ayat 16, wanita ayat 17 ya, kita bergantian. Yang pria dulu yang baca, karena pria diciptakan lebih dulu ya saudaraku ya. Jadi wanita mengikuti ya. Ya, ada di slide kah? Atau kalau tidak ada, lihat di Alkitab. Ini enggak ada, kalau di sini hanya slide-nya aja. Ya, atau di Alkitab aja. Mari ayat 16 yang pria, 2, 3. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Wanita? Ada di Alkitab saudara? Ya, wanita ayat 17 ya. Silakan, 2, 3. Ya, 18 pria. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Wanita. Dua 20 sama-sama. Dan ajarlah mereka. Ya. Dan ketahuilah. Ya, silakan duduk saudaraku ya. Ini judulnya perintah untuk memberitakan Injil ya. Ini amanat agung. Amanat agung ini perintah saudaraku ya, bukan pilihan. Maka saudara dan saya jangan berpikir bisa memilih. Amanat agung itu gak bisa dipilih, tapi ditaati. Jadi saudara jangan pikir, wah saya kalau mau ya saya misi, kalau enggak mau ya enggak begitu. Oh saya kalau nanti udah kaya saya misi, sekarang saya lagi susah, saya enggak begitu. Ya, amanat agung itu perintah itu enggak ada pilihannya, hanya ditaati. Ya, nah apa itu amanat agung? Amanat agung adalah perintah Tuhan Yesus bagi gerejanya untuk pergi memuridkan bangsa-bangsa bagi kemuliaannya. Ada amin? Ini amanat agung saudara. Ini perintah Tuhan Yesus ya bagi gereja. Waktu itu diwakili oleh murid-muridnya. Perintah Tuhan Yesus ini yang kita sebut amanat agungnya Tuhan. Nah, ini juga sekaligus menjadi target kerja gereja. Jadi kalau saudara kita ini kan gereja, ada amin? Ya, gereja itu 3 tingkat, gereja pribadi, gereja organisasi, gereja universal. Jadi diri saudara dan saya ini gereja. Ya, ini tingkat gereja paling rendah. Nah, kedua tingkat gereja kelompok, organisasi, baru universal. Nah, gereja itu punya target kerja. Artinya apa sih yang harus kita selesaikan? Itu ada. Jadi gereja itu bukan asal berkegiatan, tapi ada pencapaian target kerja. Nah, kalau target kerjanya belum dicapai, berarti kan masih menggantung. Ya, sama dengan saudara, nanti pulang, nggak nyampe-nyampe di rumah. Berarti kan belum beres itu perjalanan. Nah, saya tanya saudara, kalau saudara pulang ke rumah, pengen secepatnya sampai atau 2 hari sampainya? Secepatnya ya, amin ya. Saudara tadi dari rumah ke sini pengen cepat sampai atau habis ibadah baru sampai? Justru kalau nggak sampai-sampai ada masalah. Ya, nah amanat agung ini umurnya udah 2000-an tahun saudara. Ya, panjang ini. Dari Yesus berkata ini udah ribuan tahun dan sampai sekarang nggak beres-beres. Ini proyek terlama ini. Padahal harusnya saudara kalau bikin rumah kan pengennya cepat ya. Nah saudara, kepentingan amanat agung ini untuk kedatangan Tuhan kedua kali. Tetapi problemnya amanat agung ini ada di pundak gereja.
Jadi maksud saya begini, segala sesuatu yang tugasnya Yesus itu cepat diberesin. Ya, yang Yesus yang harus kerjakan dari dia lahir, mati, bangkit, naik ke surga di bumi itu cepat. Malah Yesus itu nggak pilih umur panjang. Yesus kita itu mati muda. Makanya saudara juga mati muda karena misi itu bukan hina, itu mulia. Hati-hati juga Anda umur panjang. Loh iya kan? Yesus kita umurnya panjang apa pendek? Pendek loh. Cuma nggak nyampe 34 tahun. Saya lebih tua dari Yesus waktu dia di bumi. Ya, kalau bisa lebih pendek lagi. Cuman waktu itu budaya di Israel 30 tahun baru bisa jadi imam. Jadi Yesus itu 33 tahun diselesaikan semua. Kalau bisa umur 20. Karena memang hidup ini bukan persoalan berapa banyak kita hidup, tapi berapa cepat mencapai target. Saudara, kalau dari rumah ke sini, pertandingannya bukan berapa lama Anda di jalan, tapi berapa cepat Anda sampai. Justru kalau Anda di jalan 2 hari nggak sampai-sampai, hati-hati. Jangan-jangan saudara sudah sampai Surabaya, artinya nyasar. Ya, jadi saudara, pencapaian destiny. Yesus itu cepat mencapai destininya, ya, targetnya. Gereja itu punya target kerja, maka saya bilang gereja kalau nggak menyelesaikan amanat agung, maka gereja nggak menyelesaikan apapun. Ya, kalau kita ini nggak menyelesaikan amanat agung Tuhan, kita ini nggak menyelesaikan apapun di bumi ini. Ya, begitu pentingnya amanat agung Tuhan Yesus. Nah, sekarang kita akan lihat amanat agung ini beberapa hal tentang kata bangsa. Kenapa saya mengangkat kata bangsa? Karena sasaran di situ jadikan semua bangsa. Jadi kalau ditanya, Pak, di mana sih penyelesaiannya? Di mana sih garis finishnya gereja itu? Ya, kita selesai kalau pemuritan bangsa-bangsa itu sudah selesai. Ya, kalau pemuritan bangsa-bangsa ini tidak selesai, tadi saya bilang kita nggak menyelesaikan apapun sebagai gereja. Ya, karena target kerjanya adalah bangsa-bangsa jadi murid Yesus. Nah, makanya kita mesti paham kata bangsa ini, karena ini sasaran kerja gereja. Ya, dan ini sebenarnya puncak kerohanian. Ya, kerohanian itu ada 3 tingkat, saudaraku. Pertama berkumpul, kedua menyembah, ketiga misioner. Maka saudara nih kalau baru kumpul-kumpul jangan senang ya. Ya, wah udah kumpul, udah ke gereja. Jangan senang, itu baru tingkat paling rendah. Masa sih tamat SD bangga? Ya. Jadi kumpul itu paling rendah. Setelah kumpul tujuannya menyembah. Ya, makanya jangan hanya kita berkumpul, tujuan kita berkumpul supaya jadi penyembah. Ada men. Nah, penyembah itu ada 2 hal. 1, cara menyembah. 2, hidup menyembah. Cara menyembah dalam roh dan kebenaran, ini cara ini. Tapi cara ini nggak ada gunanya kalau hidupnya nggak menyembah. Hidup menyembah itu apa? Penyerahan hidup. Semua milik Tuhan. Jadi orang tujuannya ke gereja supaya menyerahkan hidup sama Tuhan. Itu tujuan. Nah, kalau orang berkumpul tadi di ayat ini dia melihat Yesus. Saudara, kalau berkumpul itu pasti di sini melihat. Ya, melihat Yesus lewat pujian. Saudara tadi harusnya sih lihat Yesus lewat khotbah. Saudara lihat Yesus. Ada kesaksian, kita lihat Yesus. Termasuk lihat karya Yesus. Tapi kalau menyembah itu mengalami Yesus. Itu bedanya, naik tingkat. Dari melihat, orang melihat kan belum tentu mengalami. Ya, saudara lihat orang kaya. Apakah saudara kaya? Belum tentu. Kita bisa lihat orang kaya, tapi kita belum tentu kaya. Ya, kita bisa lihat kuasa Yesus, tapi kita belum tentu alami. Karena orang yang mengalami kuasa harus jadi penyembah. Kalau dia penyembah, dia mengalami kuasa. Ya, kalau dia hanya berkumpul tidak penyerahan hidup, tidak alami kuasa. Makanya tujuan berkumpul jadi penyembah. Kalau ekonomi saudara jadi penyembah, ekonomi saudara mengalami kuasa. Ya, kalau rumah tangga kita jadi penyembah, rumah tangga kita mengalami kuasa. Nah, setelah mengalami kuasa, titik tertinggi misioner.
mengalirkan kuasa. Jadi Kristen itu ada melihat kuasa dengan berkumpul, ada mengalami kuasa kalau kita jadi penyembah, dan kita mengalirkan kuasa kalau misioner. Maka saudara, misi ini tingkat kerohanian paling tinggi. Maka saudara latihlah diri saudara untuk misi. Ada amin? Mulai latih diri saudara untuk misi, untuk misioner. Supaya kita ada di titik tertinggi kekristenan. Latih diri saudara mulai dari 3D kalau misi itu. Dari doa misi, dari daya misi. Saudara mau pergi, saudara bersedia. Lalu ada 3D, dana untuk misi. Biayai misi saudara, keluarin uang untuk misi. Itu caranya ya, karena misi ini tingkat tertinggi kekristenan. Nah, kata bangsa ya, dikatakan tadi jadikan semua bangsa. Kata bangsa itu mengacu kepada suku. Maka kenapa saya pribadi mengarah kepada pemuritan suku-suku, karena sasaran kita Tuhan bilang jadikan semua bangsa. Kata bangsa itu bukan mengacu kepada keberadaan negara. Ya, karena esensi wadah manusia yang diciptakan Tuhan itu sebenarnya sukunya, bukan negaranya. Saya ini sangat secara politik, saya sayang Indonesia, saya dukung Indonesia. Tapi maksud saya itu begini, negara itu hasil politik manusia. Makanya semua negara itu dikuasai politik. Tapi wadah manusia itu sukunya. Makanya ikatan suku itu lebih kuat dari negara. Saya ini marga Tarigan, kapanpun, dimanapun, saya harus tetap Tarigan. Mau saya di Amerika, di India, suku saya nggak bisa diubah. Saudara yang orang Jawa, saudara akan tetap jadi orang Jawa sampai kapanpun. Amin nggak? Tapi kalau warga negara bisa berubah. Banyak teman saya, sekarang dia warga Indonesia, 10 tahun lagi warga negara Amerika. Ya, jadi ikatan negara itu lebih lemah. Ikatan suku itu lebih kuat. Nah, wadah manusia di mata Tuhan itu suku. Ya, tapi manusia dengan perkembangan menciptakan negara. Waktu Alkitab buat tuh negara nggak ada. Dari zaman dulu itu suku-suku semua. Israel juga dibagi suku-suku. Jadi Tuhan itu nggak pernah bicara negara sebenarnya. Bahkan kalau kita bilang negara, Tuhan bilang, apa itu negara ya? Yang buat siapa? Iya, karena itu hasil politik, manusia yang berpolitik. Tuhan itu terlalu rendah. Tuhan nggak ngurus politik manusia. Yang Tuhan urus manusianya. Nah, makanya wadah manusia itu suku. Maka saya juga bilang sama saudara, bersyukurlah kalau punya suku. Bantulah suku saudara. Walaupun harus dilihat ada banyak adat, budaya, suku yang melanggar firman. Jangan ikuti. Tapi bersyukur ada suku. Ya, karena wadah manusia yang Tuhan buat itu pada suku. Ya, seperti itu. Ikatan suku lebih kuat daripada ikatan negara. Jadi kalau dikatakan jadikan semua bangsa, itu artinya jadikan semua suku. Mari katakan jadikan semua suku. Lebih keras, jadikan semua suku. Karena kadang di Indonesia ini, gereja Indonesia ini salah kaprah. Ya, kalau disebut bangsa itu berarti negara. Ya, maka kalau Pak Adrian khotbah ke luar negeri, wah besok di depan pendeta, wah sudah jadi pendeta bangsa-bangsa ya Pak Adrian. Kalau udah khotbah ke luar negeri, kalau belum pernah masih pendeta domestik. Iya. Ya, karena di Indonesia itu kalau bangsa itu acuannya negara. Padahal enggak gitu. Bangsa itu suku. Ya, saudara kalau pergi ke Malaysia, orang Jawa itu disebut bangsa Jawa. Saya orang Batak disebut bangsa Batak. Ya, kita sering ketawain kan bahasa Malaysia karena aneh-aneh kan. Rumah sakit korban lelaki gitu kan aneh-aneh ya. Ya bertiarap itu bersetubuh dengan bumi gitu. Ayo bersetubuh dengan bumi. Nah, tiarap tuh tentaranya tuh. Kalau veteran itu laskar tak berguna gitu. Jadi saudara yang pensiun itu kasihan di Malaysia. Silahkan maju laskar-laskar yang tak berguna. Kalau kita kan masih mending ya purnawirawan, veteran. Ya. Berputar, berpusing gitu kan. Kalau kita pusing kan pusing kepala, nyari panadol. Kalau enggak, kalau dia berpusing carinya bunderan. Tapi
Tapi di tengah hiruk pikuknya bahasa Malaysia, menerjemahkan amanat agung mereka yang betul. Karena acuan mereka bangsa itu suku. Saya waktu ke Malaysia, lalu mereka tanya, Pak Pastor itu bangsa apa? Saya bilang saya dari Indonesia. Oh no, bukan negara, bangsa Bapak. Oh teman saya bilang maksudnya itu suku lu apa? Saya bilang oh Batak. Oh ya bangsa Batak. Ya. Jadi saudara, bangsa itu acuannya suku. Jadi amanat agung itu suruh gereja, kamu harus menjadikan semua suku jadi muridku. Dan semua suku jadi murid, baru target kita selesai. Nah kalau suku-suku itu belum jadi murid, kita ini terkatung-katung. Ya kita terkatung-katung. Lalu ada yang bilang, Pak pentingnya apa sih kalau amanat agung selesai? Penting sekali. Karena kunci pemulihan Israel, amanat agung selesai. Kalau amanat agung ini nggak selesai, Israel nggak pernah pulih. Saudara mau nggak Israel dipulihkan? Mau nggak? Harusnya mau. Karena pemulihan Israel kunci kedatangan Yesus kedua kali. Jadi kalau Israel nggak dipulihkan, saudara kalau mau Yesus datang, nggak usah ribet dengan antikris, tanda-tanda zaman. Udah itu memang ada, tapi itu bukan bagian kita. Tugas kita itu Israel pulih, itu doang. Jadi kalau saudara mau Yesus datang kedua kali, pulihkan bangsa Israel. Berdasarkan Yohanes 1 ayat 11. Karena dibilang Yohanes 1:11, dulu Yesus datang untuk Israel. Yesus tuh nggak pernah datang untuk kita sebenarnya. Plan A, Yesus datang untuk Israel. Karena dari dulu Israel itulah umatnya, kesayangannya. Umat lain itu Tuhan gak pernah lirik. Tapi Israel menolak. Nah efek penolakan Israel muncullah ayat anugerah. Ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya diberi. Itu kan ayat kesayangan saudara. Wow, semua orang yang menerima diberi kuasa jadi anak Allah. Tapi ayat 12 itu ada terbuka karena ayat 11. Gimana dulu kalau Yesus datang ke Israel, Israel terima. Kita ini nggak ada ibadah begini. Kita ini manusia korek api, hidup untuk dibakar. Kalau dulu Israel terima Yesus, bangsa lain semua nggak ada yang selamat. Tapi karena mereka menolak, jadi saudara jangan bilang oh Israel bebal. Kalau dia nggak bebal, Anda nggak selamat. Jadi ada bagusnya, kadang-kadang pemerintah radikal juga ada bagusnya. Coba kalau pemerintah radikal kan Anda rajin doa puasa. Coba kalau presidennya, pemerintahnya Kristen, jangan-jangan Anda malas semua karena nggak ada tantangan. Ya, coba lihat kantong-kantong Kristen itu, aduh Kristen hancur semua karena nggak ada tantangan. Ya, jadi efek penolakan Israel kita selamat, tapi Tuhan nggak pernah menyesali kasih karunia. Setelah proyek non-Israel selesai, Israel itu dipulihkan. Ya, maka dibilang sisa Israel dipulihkan. Amin. Tapi pemulihan sisa terjadi kalau proyek non-Israel selesai. Nah, sekarang di mana gantungnya? Di penyelesaian proyek ini. Makanya Israel itu nggak pulih-pulih. Makanya Yesus nggak datang-datang. Oh, kalau Israel pulih, Yesus datang. Udahlah semuanya dahsyat. Pertama, iblis langsung dipenjara. Iblis langsung jadi narapidana. Yesus datang, iblis ditangkap, masuk jurang maut 1000 tahun. Kalau sekarang iblis nggak bisa ditangkap. Gereja itu polisi, iblis itu buronan. Kita kejar-kejar terus, tapi nggak pernah nangkep. Itu yang terjadi sekarang karena tidak ada kebenaran bisa menangkap iblis selain kedatangan Yesus. Jadi kita tengking di sini, dia ikat di sana. Kita sembuhkan orang di sini, dia bikin sakit di sana. Kita bikin damai di sini, dia bikin perang di sana. Jadi begitu aja muter-muter. Makanya gereja itu suka tengkang-tengking iblis kan. Tapi nggak bisa nangkep. Nah saya mau tanya saudara, kalau ada buronan, polisi nggak pernah bisa tangkap, ini polisinya pinter apa bodoh? Ada nih penjahat, nggak pernah ketangkep sama polisi. Ini polisinya pinter apa enggak? Nggak pinter. Kalau polisi pinter pasti cepat ketangkep. Betul nggak? Tapi kalau polisinya nggak pintar, penjahatnya nggak ketangkep-tangkep.
Saya mau tanya, Anda polisi sorga, Anda mau iblis itu ketangkep apa enggak sih? Kita ini polisi yang pinter atau polisi yang bodoh? Harusnya kita itu mau iblis ditangkap. Tapi satu-satunya cara, Yesus harus datang kedua kali. Ya, dan Yesus datang kedua kali kalau Israel pulih. Dan Israel pulih, otomatis pulih kalau pemuritan suku non-Israel selesai. Maka sekarang gereja harus didorong untuk menyelesaikan ini. Makanya pelayanan misi gereja itu harus ke suku-suku. Jadikan semua suku. Nah, di Indonesia itu negara yang kaya suku. Makanya Indonesia itu dituntut menjadi negara yang gereja yang misioner. Saudara dan saya kalau kurang misioner, saudara ini salah sekali. Ya, ini kita ini satu negara. Ya, bahkan tadi saya bilang, saudara, pendeta yang keluar negeri belum tentu pelayanan bangsa-bangsa. Kalau dia ke Singapura, Eropa, Amerika itu nggak ada suku. Makanya pendeta keluar negeri itu cek dulu, Anda keluar negerinya kemana? Ini misi atau holiday? Ya, kecuali pendetanya itu ke China, India, Afrika. Nah, itu banyak suku tuh. Ya, tapi kan pendeta-pendeta kita kurang suka ke sana kan? Sukanya di menara mana begitu kan? Nah, justru pendeta yang nggak pernah keluar negeri bisa jadi pendeta bangsa-bangsa karena Indonesia kaya akan suku-suku. Amin. Gereja kita juga ayo jadi gereja bangsa-bangsa. Ya, ini enggak berarti Anda harus keluar negeri, tapi mari layani suku-suku. Jadi amanat agung, jadikan semua bangsa, artinya jadikan semua suku. Maka saudara kalau berdoa untuk misi, tolong hafal sukunya. Ya, saudara tahu nggak sih nama-nama suku itu? Kayak saya lihat nih kayak kosong ya, ini ngomongin apa sih pendeta ini? Anda ini tahunya apa nih sebenarnya? Kan Tuhan udah bilang jadikan semua bangsa, berarti jadikan semua suku. Nah, kalau namanya aja Anda nggak tahu, Anda mau jadikan apa? Namanya nggak tahu, dia di mana nggak tahu, udah jadi murid nggak tahu. Lalu Anda nih ngapain jadi gereja? Ngerti kerja nggak sih? Nanti kita hanya bermain dalam level gereja terendah. Kita memang berkumpul, kita memang menyembah, tapi nggak pernah misioner. Anda nggak pernah capai titik rohani yang dewasa. Karena tadi saya bilang berkumpul baik untuk melihat, menyembah baik untuk mengalami. Saudara yang jadi penyembah pasti semua diberkati Tuhan. Tapi pertanyaannya, apa diberkati Tuhan itu endingnya? Enggak. Endingnya itu Anda mengalirkan. Ada amin. Kita ini bukan waduk yang menampung berkat. Anda jangan sampai tiap minggu diurapi, urapannya nggak pernah kepake. Target Tuhan itu kita mengalirkan. Ya, makanya kita wajib saudara menjadi misioner, begitu ya. Nah, tujuannya, sasarannya adalah suku-suku. Nah, standar satu suku sudah jadi murid, ini penting. Ya, saudara yang tadi umpamanya tertarik dengan khotbah ini dan mau melangkah tapi nggak tahu datanya, nanti WA saya kasih tahu data sukunya. Karena Indonesia ini masih ratusan suku, bahkan nggak ada orang Kristennya, satu pun nggak ada. Saudara, masa nggak kasihan? Orang Jawa itu udah puluhan juta Kristen, orang Batak udah puluhan juta. Bagus, tapi banyak suku, satu pun nggak ada Kristennya. Tuhan mati bukan hanya untuk kita, Tuhan mati juga untuk mereka. Amin. Nah, satu suku itu sudah jadi murid, standarnya bukan ketika semua orang dalam suku tersebut menjadi Kristen. Tuhan tuh nggak suruh jadikan semua orang loh ya. Yang Tuhan suruh jadikan semua bangsa atau suku tadi. Tuhan nggak bilang semua orang. Kalau Tuhan bilang jadikan semua orang murid Yesus, berarti nggak boleh ada yang mati sebelum percaya Yesus. Buktinya tiap hari Tuhan abaikan tuh banyak yang mati tuh. Karena memang Tuhan nggak suruh kamu harus menjadikan semua orang. Tidak. Yang diperintah gereja jadikan semua suku. Suku itu lembaganya.
Walaupun isi daripada lembaga itu adalah jiwa-jiwa. Ya. Nah, maksudnya apa? Yang dibutuhkan adalah pencapaian representasi. Ya, atau perwakilan dari suku tersebut. Jadi, saudara, satu suku itu sudah jadi murid, dikategorikan sudah jadi murid Yesus kalau ada sekelompok orang percaya. Begitu. Ada perwakilan. Makanya contoh nih, suku Osing orangnya 1 juta. Mungkin yang dibutuhkan hanya 10%. Kalau ada 10% orang Osing sudah jadi murid, dianggap suku Osing sudah jadi murid. Begitu juga suku yang lain. Jadi tugas kita mencapai representasi atau perwakilan ini. Nah, kalau seandainya dari suku ini belum dapat perwakilan, berarti belum jadi murid. Ya, ini sama dengan DPR. Ya, DPR itu representasi rakyat. Orang Indonesia itu 270 juta. Anggota DPR gak sampai 600. Tapi 600 itu adalah miniatur Indonesia. Betul gak, saudara? Karena mereka representasi. Jadi untuk Indonesia merah gak perlu 270 juta teriak merah, merah. Udah kayak anak jalanan nanti. Cukup anggota DPR bilang merah, semua merah. Jadi 270 juta diwakili oleh 600 orang. Itulah representasi. Nah, makanya kita harus mencapai, saya sebut DPS. DPS itu Dewan Perwakilan Suku. Supaya dari semua suku itu ada DPS-nya. Amin. Ada representasinya. Nah, kalau dari semua suku yang banyak ini sudah, berarti amanat agungnya selesai. Kalau seandainya dari suku-suku ini belum, amanat agungnya belum selesai. Nah, sekarang pertanyaannya, ini sudah belum ya kira-kira? Kalau dari orang Jawa pasti sudah. Dari orang Batak pasti sudah. Dari orang Kupang pasti sudah. Dari orang Chinese pasti sudah. Ya. Tapi dari suku Tengger itu belum tentu, dari Osing belum tentu, dari Sasak belum tentu, dari Kangean belum tentu, dari Bugis belum tentu, dari Baduy belum tentu. Amin. Amin. Saudara mau menyelesaikan pekerjaan Tuhan gak sih sebenarnya? Kira-kira kita ini mau menyelesaikan proyek Tuhan gak sih di bumi ini? Atau yang ada di benak kita, kapan ya saya naik jabatan ya? Kapan mobil ganti ya? Apa itu terus gitu? Ayo kita jadi lebih dewasa gitu ya. Ya, kita selesaikan pekerjaan Tuhan, tuntaskan amanat agung. Bukan hanya tuntaskan masalah hidup. Ada amin? Ya, jadi inilah tugas gereja, saudara, termasuk tugas saudara dan saya. Nah, sekarang yang terakhir, mari kita evaluasi. Apakah gereja sudah bergerak ke sana? Apakah gereja Indonesia sudah bergerak kepada pemuritan suku? Atau sebenarnya belum? Saya beri saudara perbandingan. Di Indonesia itu ada sekitar 300 lebih sinode. Sinode loh ini. Organisasi besar gereja. Dari 300-an sinode, minimal gereja Indonesia udah punya 50.000 gedung gereja. Jadi di Indonesia ini kalau dikumpul, paling tidak sudah ada 50.000 gereja. Karena ada satu sinode saja itu mengklaim 16.000 gereja. Satu sinode. Gereja lokalnya itu 16.000, bayangin. Indonesia mampu membangun 50.000 gereja hari ini. Tapi Indonesia gagal. Ya, gereja Indonesia gagal memuridkan katakan 1.000 suku. Coba saudara sedikit berpikir, apa yang salah? Kita mampu membangun 50.000 gereja, tapi kita gagal memuridkan 1.000 suku. Padahal saudara, saya mau bilang, Tuhan gak pernah suruh kita bangun banyak gereja. Gak pernah. Tuhan gak pernah suruh gereja bangun lebih banyak. Gak pernah. Yang Tuhan suruh muridkan suku. Nah, kita membangun 50.000 gedung gereja, tapi gagal memuridkan 1.000 suku. Kalau polanya masih seperti sekarang, mungkin satu kali kita membangun 100.000 gereja, atau bahkan mungkin 1 juta gedung gereja, tapi tetap gagal memuridkan 1.000 suku. Di mana salahnya?
Salahnya adalah karena pembukaan gereja kita tidak di suku. Tidak di suku. Padahal saudara, untuk menuntaskan amanat agung di Indonesia, kita nggak perlu 50.000 gereja, nggak perlu. Cukup 1.000 gereja, amanat agung selesai. Asal satu suku, satu gereja. Tapi sekarang kita sudah bangun 50.000 loh. 50.000 gereja loh. Tapi 1.000 suku nggak jadi murid. Karena pembukaan gereja baru dibebaskan. Maka saudara jangan heran, di satu mall gereja ada 5. Ya. Di Manado itu satu sinode, saya waktu ke Manado ada 1.500 gereja. Ngurusin satu suku doang, orang Manado. Itu satu sinode loh. Kalau di total di Manado itu bisa ada 3.000 gedung gereja. Hanya ngurusin satu suku. Kita kadang salah rumusan soalnya. Kita selalu ngitung jiwa atau ngitung cabang gereja. Padahal hitungan Tuhan itu suku. Jadi begini, contoh kita ini kumpul. Kita ini katakan 150 orang. Tuhan gak lihat jumlah orang yang 150. Tapi Tuhan lihat berapa suku. Makanya contoh orang Batak kumpulin, orang Chinese kumpulin, orang Timur kumpulin. Hitung sukunya berapa? 10. Nilai kita bukan 150, nilai kita 10. Nah, gereja di Indonesia itu terlalu kagum dengan jumlah jiwa. Padahal kalau dihitung secara suku, walaupun itu 10.000, sukunya paling 5 atau 10. Saya pernah dimarahin waktu seminar ini di Bali. Gereja di Bali itu terbesar, terbanyak, terbesar, terkaya. Iya, kalau di total, walaupun kalau gereja lokal tentu GBI. Tetapi secara menyeluruh, gereja, saya bilang, dalam konteks amanat agung, paling gagal. Waduh, untung saya waktu itu gak khotbah di Medan. Kalau saya khotbah di Medan, udah disate saya sama orang Batak. Ya, bayangkan kalau saya bilang di Medan, gereja yang paling gagal. Marah gak ketua sinodenya? Padahal di Asia Tenggara ini, organisasi gereja terbesar. Ya. Lalu dia angkat tangan, Pak Pendeta, ntar dulu. Karena waktu itu semacam diskusi, saya mau sanggah, kami terbesar, terbanyak di Bali. Bapak kenapa ngomong begini? Saya bilang dengerin dulu dong, saya kan belum selesai. Kalau udah selesai baru ada komentar. Ya. Kenapa saya bilang? Memang jumlah jiwanya paling banyak. Tapi tadi saya jelasin, rumusan Tuhan itu nggak ngitung jumlah orang, nggak ngitung jumlah cabang gereja. Yang Tuhan hitung berapa suku di dalam. Dan begitu banyaknya gereja Bali hanya ngurus satu suku. Jadi nilainya 1, Pak. Saya bilang, mohon maaf. Saya bilang, itu paling gagal. Mohon maaf, saya bilang. Karena 10 juta hanya ngurus satu suku. Secara jumlah jiwa, betul paling hebat. Tapi tadi saya bilang, rumusan Tuhan itu bukan jumlah jiwa, tapi jumlah suku. Termasuk gereja kita ini. Anda tidak dilihat Tuhan dari sisi jumlah orang. Karena Tuhan gak bilang jadikan semua orang suku. Makanya ayo tambah suku yang selamat. Bukan hanya nambah orang. Sebenarnya amanat agung menambah orang dari suku baru. Itu konsep amanat agung sekarang. Ya. Maka prestasi tertinggi gereja yang kita kenal menangkan jiwa. Betul nggak? Prestasi tertinggi kita menangkan jiwa, menangkan jiwa. Saya mau bilang sama saudara, menangkan jiwa itu bukan prestasi tertinggi. Prestasi tertinggi menangkan suku. Sebab kalau kita menangkan jiwa, belum tentu dari suku baru. Kalau kita menangkan suku, pasti ada jiwa baru. Ada amin gak? Ada istilah, saudara jangan menggarami air laut. Saudara kalau menggarami air laut, pintar apa bodoh kira-kira kita? Air laut kok Anda garamin, udah lebih asin dari garam Anda. Jangan ajarin ikan berenang. Anda pernah jadi pelatih ikan berenang? Saya aja yang olahraganya renang gak berani ngajarin ikan berenang. Kalau saya ajarin ikan berenang, ikannya bilang, Om, biarpun kami ikan teri, kami lebih pintar soal renang.
Kita selama ini pelayanan kita menggarami air laut. Karena yang kita lihat jiwa. Saya mau bilang sama saudara, ayo kita sedikit lebih maju kacamata rohani. Yang Tuhan cari itu suku. Saya nggak bilang salah menangkan jiwa dari suku yang udah jadi murid. Saya nggak bilang salah. Tapi kalau mau amanat agung tuntas, harus jiwa dari suku baru. Jadi kita ini saudara bekerja untuk selesai, bukan bekerja untuk nggak selesai. Kayak tadi saya bilang, Anda bergerak untuk sampai alamat, itu pergerakan yang benar, betul nggak? Dari rumah Anda bergerak. Nah, pergerakan mobil saudara itu mengarah kepada penyampaian gereja, betul nggak? Nah, sekarang saya tanya, kalau ada orang yang nyasar nggak ke arah gereja, itu bergerak nggak? Bergerak nggak? Halo? Tadi saya bilang, saudara nih nanti starter mobil nih dari gereja ini pulang ke rumah. Nah, pergerakan yang benar, Anda menggerakkan mobil saudara ke arah alamat rumah. Benar nggak kira-kira? Benar ya? Itu bergerak kepada tujuan. Nah, sekarang Anda dari sini nyasar nih, sud ke Singosari, sud ke Surabaya, sampai ke Bandung. Saya mau tanya, mobil Anda bergerak nggak? Ini pergerakan benar apa salah? Itu yang sekarang gereja bikin. Jadi pergerakan kita tidak ke arah penyelesaian gitu. Makanya jiwa makin tambah, gereja makin tambah, amanat agung nggak selesai. Karena kita ini kesasar semua. Maka sekarang ayo kita selesaikan amanat agung Tuhan. Supaya pergerakan. Saya kalau jelaskan sama saudara, kalau kita hanya berkutat di suku lama yang udah jadi murid, nanti yang kita tuai lalang. Hitungan Tuhan itu, dari semua suku itu ada jumlah gandum. Berapa gandum suku ini, berapa gandum suku itu. Kalau gandumnya sudah selesai, nih orang tinggal lalang. Makanya jangan heran kalau kita berkutik di suku yang sama, nanti tambah lama orang banyak nggak tobat. Gereja akan semakin dipenuhi orang yang nggak bertobat karena bukan gandum. Gereja yang pinter itu penuai gandum, bukan penuai lalang. Makanya jangan heran di gereja juga bisa banyak orang nggak bertobat karena memang ini tinggal lalang. Harusnya begitu kita tuai gandum di satu suku, kita bergerak ke suku lain yang masih sangat banyak gandum. Itu pergerakan sebenarnya yang benar sampai semua suku mencapai tadi. Mencapai representasi. PR kita besar karena Indonesia ini negara yang kaya suku. Saya titip pesan sama saudara, tolong doakan. Ya, setelah berdoa kerjakan. Setelah bekerja biayai. Ya, Jawa Timur ini masih banyak PR ini. Ya, Kangean, Bawean itu samping Surabaya. Nggak ada Kristennya itu. Tengger, Osing itu Jawa Timur. Jadi kita bicara pemuritan suku ini jangan berpikir Papua 10 hari jalan kaki. Bukan saudara. Ya, samping Jakarta itu ada Baduy. Saya kadang-kadang geleng-geleng. Anda tahu gereja Jakarta itu, kaya-kayanya bukan main. Ada gereja pintunya aja 1 miliar. Saya nggak tahu nih kunci Daud berapa harga pintunya ini. Gereja Jakarta itu pintunya 1 miliar bro. Tapi nggak ada beli tanah di suku Baduy. Ada pendeta yang pengawalnya 4 orang, pakai marinir. Emang bayar marinir pakai daun, kan pakai duit. Itu berarti kan saking kayanya. Walaupun pendeta itu nggak pernah saya dengar dia ya, gaya-gayaan aja. Kaya-kaya. Teman saya pengkhotbah di Jakarta, dia itu dari rumah naik metro mini, begitu dekat dia sewa mobil. Karena kalau pendeta naik metro mini itu urapannya diragukan. Jadi dia sewa mobil Innova, jadi turunnya dari Innova. Karena orang Jakarta melihatnya itu saking kayanya. Begitu kayanya gereja di sana. Di Medan ada gereja yang dibangun sudah 750 miliar, hampir 1 triliun di Medan.
Makanya Anda jangan di Malang aja, main ke Medan, biar Anda tahu. Jangan taunya rawon mulu. Ke Medan dong, makan BPK, haleluya. Ya, gereja terkaya itu di Medan, hampir 1 miliar, 1 triliun. Ya, belasan panitia ganti, nggak ada yang kuat. 1 triliun. Mikirnya aja udah nggak kuat, apalagi ngasihnya. Tapi yang mau saya bilang, gereja itu ternyata luar biasa kaya-kaya. Anda kalau pergi ke Bandung ada satu gereja, semua plat mobil di situ D1. Semua mobil di situ, semua Mercy dan lain-lain. Itu bayar pajaknya aja, udah bisa beli kerupuk banyak. Ya orang begitu kan pasti karena kaya toh, benar nggak Pak Budiman ya? Pak Budiman platnya berapa Pak? Kalau Pak Budiman ini orang ngisi platnya 2658, jadi nggak ada bacanya. Kalau di Bandung ada gereja D1. Waduh, ini berarti kaya sekali. Tapi nggak ada gereja-gereja itu yang menyentuh suku. Ya megacet terbesar itu di Surabaya, yang begitu kayanya. Ya, sampai ngitung kolektenya, uang dari orang bank yang datang. Panitia kolekte udah nggak sanggup, lemes dia ngitung duit. Itu kan berarti duit banyak ya. Langsung orang bank datang ke situ tuh. Tapi banyak suku di sebelahnya nggak pernah dijangkau. Maka saudara juga saya bilang, ayolah jalan-jalan Anda ke Osing. Ya bawa beras, 1 kilo, 2 kilo, datang. Nggak perlu ada departemen misi program gereja tahun depan, kepanjangan. Belum tahun depan Anda sudah entah kemana. Coba pribadi aja misioner, bawa beras, cari orang miskin. Ya ini Tuhan Yesus mengasihi kamu, Tuhan Yesus mengasihi kamu. Ya, datang ke Tengger sana, Tuhan Yesus mengasihi kamu, kasih beras. Saya rindu sekali semua mobil orang Kristen berisi beras. Kalau kita enggak, sound system. Begitu kita beli mobil, langsung pakai sound system. Wah, supaya hadirat Tuhan bagus. Gak apa-apa. Kalau memang Anda enjoy untuk hadirat Tuhan bagus, tapi di belakang juga ada beras. Pak Jokowi itu salah satu disukai masyarakat karena di mobilnya selalu ada beras. Makanya masyarakat suka, mau beras cari Pak Jokowi. Lo dari wali kota dia begitu. Makanya kalau kita mau disukai, di mobil orang Kristen pasti ada beras. Jadi orang yang lapar, cari mobil orang Kristen. Amin. Maka kota ini akan tahu mobil orang Kristen pelihara orang miskin. Jangan sampai di mobil kita Jehovah Jireh, beras kagak ada. Loh maksudnya yang dicukupi ini siapa? Iya tulisannya Jehovah Jireh. Ini kawan saya, maju aja Pak Ginting di depan aja. Kalau nggak malu di sini aja. Iya karena dia terlambat. Puji Tuhan, terima kasih. Ya, jadi saudara-saudara, mari kita ambil kontribusi, khususnya suku yang ada di sekeliling kita. Amin. Supaya pergerakan kita ke arah penyelesaian. Ya, supaya semua suku tadi bisa menjadi murid. Makanya saya bilang gereja-gereja provinsi cari dong suku yang ada di sebelahnya. Nanti nih ibu kota nih kita bersyukur nih bakal pindah kan di Pasir Penajam. Pasir itu suku. Ya, saya sudah KKR di situ. Mungkin karena saya KKR jadi ibu kota. Iya, saya sudah KKR di situ. Di situ ada suku Pasir, ada suku Tidok. Dan waktu saya KKR, saya tanya yang datang 1.000 orang lebih. Siapa asli orang Pasir? Enggak ada. Siapa asli orang Tidong? Enggak ada. Jadi semua gereja di situ pendatang. Enggak ada suku asli. Saya bilang besok panitia ikut saya doa. Lalu kami pergi berdoa. Di mana pusat-pusat manusia, saya ajak mereka berdoa supaya suku ini jadi murid. Jadi itu Pasir Penajam itu, Pasir itu kayak Betawi. Nanti Betawinya itu orang Pasir. Tapi mereka itu semuanya non-Kristen. Nanti kalau terbuka, akan terbuka. Kalau sekarang kita nggak bisa masuk. Nanti kan jadi modern, bercampur. Kalau udah bercampur biasanya Kristen pasti menang. Ya, karena kalau tradisional kita salah kita. Kristen itu, saudara tahu, Kristen itu gereja perantau. Ya, makanya saudara kalau anaknya susah tobat, suruh merantau. Kristen itu musuhnya kenyamanan. Ya, yang bikin subur iman Kristen itu ketidakpastian. Ya, makanya perantau-perantau TKI di luar negeri itu banyak yang bertobat. Setelah luar negeri, kalau di kampungnya jangan coba-coba.
Ya, memang takdirnya Kristen itu bangsa perantau. Ya, makanya saudara juga saya yakin, saya juga bertobat karena merantau. Kalau saya di Medan, boro-boro saya jadi pendeta, saya buka lapo tua, iya. Iya, kalau saya di Medan sana karena saya merantau. Karena memang takdir di Alkitab, ya, itu 1 Petrus, surat Ibrani, itu khusus orang yang merantau. Makanya saudara kalau memenangkan jiwa, ya memang suku perantau, itu dia jauh lebih mudah. Karena dia hidupnya tidak pasti. Alkitab itu buku pengharapan. Ya, sama dengan waktu saya KKR di Blitar, di Welingi itu, yang korban-korban PKI dulu itu. Itu, waduh, 2 gereja teman saya, itu gereja desa yang sangat besar, 2 gereja. Orang datang ke gereja, orang-orang yang korban PKI dulu. 1 gereja dibangun presiden, 1 gereja dibangun majalah Tempo. Nggak ada duit jemaat. Itu gereja di daerah dilawat Tuhan. Karena mereka orang-orang yang tersakiti butuh pengharapan. Nah, suara Alkitab itu menjawab. Kalau orang nyaman, susah dia bertobat. Seperti itu. Nah, jadi mari saudara, ini tugas kita sama-sama. Kita bukan hanya bergerak, tapi kita bergerak ke arah penyelesaian. Mulai ambil kontribusi, baik gereja Anda pribadi, ya, rumah tangga saudara, main-mainlah ke suku-suku itu. Ya, kalau secara gereja saya anjurkan beli sebidang tanah. Ya, manusia itu dari tanah. Sebelum kita menangkan manusia berjalan, beli dulu tanah mati. Dan tanah di suku itu pasti murah. Ya, Pak Ari itu, gereja Pak Ari yang saya suka nginep, ini lagi nabung beli tanah. Semua gereja saya anjurkan, tabung uang, nanti beli tanah. Jadi kita punya tanah di Tengger, kita punya tanah di Osing. Bikin pagar, bikin peternakan, bikin pertanian, bikin olahraga, bikin pengobatan. Itu tanah kita. Bikin semua program pramisi yang menolong masyarakat. Dari situ nanti kan ada interaksi. Amin. Jadi kalau pelayanan suku itu bukan langsung KKR, jangan. Nanti kita disembelih. Ada strateginya. Kalau saya teruskan pulang jam 3. Saudara siap enggak? Iya, ada strateginya ya. Kalau saudara siap sampai jam 3, ya saya yang enggak siap. Jadi sama juga. Ya. Jadi kalau beli tanah nanti, ya saya rindu ya, Kunci Daud ini juga punya tanah di semua suku. Amin. Dan tanah di suku itu murah, mungkin cuma 100 juta mungkin. Ya, nanti mulai bulan kapan atau tahun depan, ayo kolekte ekstra untuk beli tanah di suku. Saya yakin tuh pasti banyak yang nyumbang tuh. Ini jelas, inilah amanat agung. Tanpa ini amanat agung nggak jalan. Anda dan saya hanya begini-begini saja, tapi kehendak Tuhan nggak jadi. Ini real. Ayo bikin kolekte untuk beli tanah. Di mana? Di suku mana? Nanti saudara pas liburan, Anda main ke situ. Ada tanah gereja kita kok. Ada tukang salon. Oh, ini ada pemotongan rambut gratis. Kan masyarakat suka dong. Anda yang dokter, ini ada pengobatan gratis. Anda ke Banyuwangi, kalau mau liburan nyebrang ke Bali, kan bisa sekalian. Amin. Tapi nggak liburan aja. Anak muda yang suka sepak bola, ayo kita bikin lapangan sepak bola, bikin futsal, ajak masyarakat. Nanti kan jadi berteman. Nggak usah dulu ngomong Yesus, berteman aja dulu. Nanti kalau udah berteman kan kira lihat, nih ada yang pilek nih, nih ada yang flu nih, ini ada yang nggak sekolah nih. Mulai kita jadi jawaban. Ada yang sakit, mau nggak didoain? Mau. Pasti pintu misi terbuka. Ada amin? Saya punya teman di Bali, 1 orang pengusaha. Cuman dia ini hatinya hanya untuk orang Bali. Dia sendirian misi, dan cara misi dia beli tanah dulu di setiap desa di Bali. Jadi di semua desa dia punya tanah, dia pagar. Lalu mulai dia bikin di situ kegiatan. Target dia bikin sekolah dan bikin gereja terakhir. Dan sekarang saudara, kalau kabupaten itu semua dia sudah punya sekolah, semua sudah punya gereja. Sekarang ke tahap kecamatan, hampir semua sudah punya sekolah. Ya, sampai kemarin dia mencalonkan diri menjadi calon anggota DPD dari Bali, Dewan Perwakilan Daerah. Itu kalau bukan orang berpengaruh nggak bisa, karena tiap provinsi hanya 4 perwakilan DPD. Anda kalau mau jadi DPD itu nggak gampang, harus ada karya di masyarakat. Dia memang belum menang, tapi sudah masuk di sana. Artinya sendiri dia bisa misi, tapi khusus orang-orang Bali. Dimulai dari pembelian sebidang tanah yang murah. Saya pikir konsep itu bisa dilakukan gereja. Ya, beli sebidang tanah, lalu kita bikin kegiatan pramisi,
nanti secara otomatis Roh Kudus akan buka pintu. Kita akan mulai layani suku. Tapi kalau nggak dimulai, karena sekarang gereja kalaupun mau, wah sulit Pak, nggak gampang. Apa sih yang gampang? Anda nyebrang aja nggak gampang, mesti toleh kiri toleh kanan. Amin nggak? Cari channel TV aja kadang sulit, bener nggak? Ya, tapi kan kita tahu Tuhan Yesus pasti menyertai. Ada amin? Nah mari saudara kita bergerak ke arah penyelesaian amanat agung Tuhan. Ya, supaya Israel dipulihkan secepatnya dan Tuhan Yesus datang. Kalau ini nggak terjadi, apa yang terjadi? Kita kayak di kapal di laut terkatung-katung, nggak selesai. Dan saya mau bilang sama saudara, kosnya semakin mahal. Ya, semua penyakit, semua perang akan hadir karena kelalaian. Saya mau bilang sama saudara ya, ini coba saudara cerna. Semua masalah di bumi yang kita sebut COVID, yang kita sebut perang dan lain sebagainya, ini tanggung jawab gereja. Ya, di mata Tuhan yang salah ini gereja. Pak, alasannya apa? Karena Anda tahu, tidak ada lembaga di bumi yang bisa menyetop bumi selain gereja. Semua lembaga hanya menyesuaikan dengan keadaan. Tapi yang bisa bikin stop, jadi panggilan saudara dan saya ini, saya sebut kita ini panitia hari kiamat. Tolong kerja dong, bikin dong kiamat itu. Karena kiamat Yesus datang, dan itu ilmunya hanya ada di Alkitab. Hanya gereja yang bisa bikin dunia ini berhenti. Ibarat film, langsung di end, selesai. Jadi kalau kita lalai, ini film akan jalan terus. Dan saudara tahu kalau program filmnya udah habis, itu yang datang tuh itu. Ini nih, bintik-bintik nih. Ya, karena berputar terus, filmnya udah selesai. Maka saudara dan saya akan lihat kekacauan ini yang tidak menentu. Dan di mata Tuhan, Tuhan bilang, gereja, ini cuman kalian loh yang tahu rahasia ini. Makanya saya bilang, semakin gereja lalai menuntaskan amanat agung, maka semakin banyak kos, kita bayar kos di bumi. Kos itu adalah kesusahan, penderitaan, lewat perang, penyakit, dan lain-lain. Kalau secepatnya kita bereskan, kosnya selesai. Ada amin. Makanya mari kita mesti menyelesaikan ini. Ya, saya hanya ingin banyak mengkhotbahkan ini di seluruh gereja, di seluruh pendeta, supaya kita kembali kepada amanat agung. Pemuritan suku bisa diselesaikan. Tepuk tangan bagi Tuhan kita, haleluya. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Nanti saya minta Pak Ginting berdoa untuk firman Tuhan dan untuk kita semua. Mari Pak Ginting boleh maju ke depan, haleluya. Haleluya. Doakan jemaat di tempat ini. Pak Ginting ini banyak berdoa saudara, dia panggilannya banyak. Haleluya. 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 Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, di mana pada pagi menjelang siang hari ini Tuhan, pujian penyembahan yang telah kami naikkan, firman-Mu yang telah kami terima di tempat ini, menjadi duka yang harum, yang menyenangkan hati Tuhan. Urapi kami Bapa, untuk rindu dan haus lapar akan kebenaran Bapa. Kami percaya Bapa, suku-suku akan dimenangkan untuk Tuhan. Tuhan utus kami di tempat ini untuk kemuliaan nama-Mu. Kami percaya Bapa, urapan Tuhan akan mengalir bagi umat Tuhan di tempat ini Bapa. Kami rindukan supaya telinga untuk mendengar, untuk suku-suku yang belum terjangkau Bapa. Kami percaya setiap firman yang telah kami terima di tempat ini Bapa, kami rindu untuk melangkah. Kami percaya supaya kedatangan Tuhan hadir untuk menjemput kami, anak-anak Tuhan. Ajarkan kami Bapa. Hamba berdoa bagi hamba-Mu Pak Petrus, pakai pelayanannya untuk semakin hari semakin mempermuliakan nama Tuhan. Hikmat pengertian pewahyuan daripada Allah turun dalam setiap pelayanannya Bapa. Hamba berdoa Tuhan Yesus, begitu juga gembala yang ada di tempat ini Bapa. Saya serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau bercampur tangan atas kehidupannya Bapa. Engkau memberikan hati sebagai memenuhi jiwa-jiwa, habiti untuk memuliakan nama Tuhan. Urapi kami anak-anak-Mu Bapa.
pakai gembala Tuhan di tempat ini. Kami percaya Tuhan, umat-umat Tuhan yang datang ke tempat ini, setiap pergumulan, persoalan, beban, penderitaan, sakit, penyakit, segala keterikatan dilepaskan di tempat ini. Di saat pulang ada sukacita, di saat pulang ada kemenangan, di saat pulang ada pembebasan daripada Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, kuasa Roh Kudus bekerja di tempat ini Bapak. Urapan Tuhan mengalir dari kepala, dari depan sampai ke belakang di tempat ini. Kuasa Allah menyinari setiap kami anak-anak Tuhan di tempat ini Bapak. Kami percaya Tuhan, setiap roh ketakutan, roh kebimbangan, roh kekhawatiran di tempat ini Bapak, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami bakar dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Kami percaya kemuliaan Tuhan dinyatakan. Amin. Roh Tuhan bekerja atas setiap umat-umat Tuhan di tempat ini. Kami anak-anak Tuhan lebih daripada pemenang. Sertai kami anak-anak-Mu Bapa. Kami percaya campur tangan-Mu selalu menyertai kehidupan kami. Amin. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami anak Tuhan dan terang bagi jalan kami anak-Mu. Kami rindu Bapa, kami anak-anak Tuhan sebagai suratan tangan Tuhan dalam hidup kami. Perlengkapi kami Bapa. Nyatakan kuasa Tuhan, karena kami percaya tahun-tahun ini tahun mujizat, tahun pembebasan, tahun kemenangan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Hamba berhenti berbicara, tapi Roh Tuhan berkata-kata atas setiap umat Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.